Merawat Jogja bareng Wong Jogja. Kali ini kita sudah bersama Mas Muhammad Ali Ma'ruf. Halo Mas. Semua. Oke, tapi nama panggungnya itu Mas Ali Ma'ruf. Iya. Ya. Nama aslinya kan Muhammad Ali Ma'ruf. Oh iya. Jadi tak perpendek dengan Ali Ma'ruf. Karena F-nya nggak udah kepake orang, jadi aku ganti V. Ganti V ya. Kenapa nggak Ali Maluf? Allahu Akbar. Kamu orang kesekian yang ngomong kayak gitu. Sepertinya akan kupertimbangkan. Iya. Jadi ada niatan mau ganti Ali Maluf nggak? Ya, dulu itu pernah Ali Munati. Ali Munati, oke. Pernah Ali, Ali yang itu pernah, Ali apalagi ya, lupa aku. Karena nama Ali itu kan banyak sekali nama. Okay. Kalau dulu pertama di Jogja itu, kalau di rumah itu aku dipanggil Ma'ruf malahan. Oh, Ma'ruf. Okay. Pas bukan pindah sih, pas merantau di Jogja kuliah, terus memperkenalkan diri dengan nama Ma'ruf. Okay. Banyak yang tidak familiar, terus aku harus mengulangi, siapa namanya? Ma'ruf. Siapa namanya? Satu orang dengan pertanyaan yang sama, ada kebosanan, terus ya udah panggil Ali aja. Oke. Tapi aku nggak mau meninggalkan identitas Ma'rufnya, biar kalau di rumah nggak aneh juga. Betul sih. Gitu. Jadi panggilan yang nyaman sekarang apa? Ali Maluf. Kembali lagi ya. Iya. Kalau cewek nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau cowok lagi agak aneh gitu. Iya. Nah, sejak kapan Mas tinggal di Jogja? 2010 memasuki Jogja, arena yang liar ini. Liar nggak tuh? Kenapa banget. liar? Liar banget karena cukup menggiurkan kan. Untuk dulu aku sebagai orang kabupaten kan, dari Nganjuk, masih nggak tahu apa-apa, terus dibilang ini lucunya adalah aku kuliah itu gara-gara satu brosur dari UIN Sunan Kalijaga yang dibawa temanku dari Magelang. Dari Magelang karena aku di pesantren kan. Nah, dia membawa itu, kemudian aku lihat, wah di sana tulisannya sangat menarik. Ada foto mas-mas sama mbak-mbak, cakep-cakep, rapi, berdasi nggak ya? Alma mater lah. Alma mater. Bersih, terus tulisannya Jogja sangat ramah, Jogja sangat murah. Menjual nama Jogja. Karena dulu POV ku ya tadi balik lagi orang kabupaten, uang sakunya sedikit, jadi ini menggiurkan. Emang murah gitu Mas? Ternyata tidak semurah itu kan. Nah itu dia poinnya. Ya, kayak jebakan, makanya liar gitu. Oke. Jadi tertarik dengan UIN itu apakah dengan almet warna hijaunya juga? Dulu nggak terlalu peduli sama warna sih sebenarnya. Dan bahkan tidak ada keinginan kuliah, tapi ketika UIN itu paling tidak izinnya gampang. Gimana itu izin? Izin ya maksudnya dari pesantren terus ke Jogja sendiri kuliah gitu. Jadi ketika ini Universitas Islam gitu. Jadi ada ngajinya kok. Izin ke orang tua. Iya, izin ke orang tua. Jadi kayak masih linear lah dari pesantren ke UIN gitu. Makanya sekarang masih sangat UIN gitu. Wajahnya pun UIN-nya. Apakah sangat UIN? Oke. Sebelum tinggal di Jogja, Mas Ali ini kebayang nggak sih kayak Jogja ini ternyata yang Mas Ali bilang kayak liar gitu, ada kebayang nggak? Nggak ada kebayang, aku cuma membayangkan Jogja itu seperti yang digambarkan Raymond J. Tungka di FTV. Dengan dokarnya, dengan belangkonnya dan lain-lain, karena aku nggak pernah ke Jogja sama sekali. Sebelum kuliah itu. Berarti kuliah pertama kali? Pertama kali sendiri, tidak punya siapa-siapa, daftar itu, kadang aku PP Jogja Nganjuk. Pas belum punya kos, untuk biasa kan buat ngurus berkas-berkas dan lain-lain gitu. Kalau udah kemalaman, kecapean gitu, aku cari masjid. Tidur di masjid? Tidur di masjid. Berapa kali diusir pernah. Loh, kok diusir? Ya ada, karena tutup kan, masjidnya tutup. Oh enggak 24 jam. Ternyata rumah Allah ada pintunya gitu. Aduh. Masih win. Masih win ya. Mas santai aja. Oh ya Mas aja.
Ya itu. Nah, lalu abis tinggal di Jogja nih, apa perasaan Mas ketika udah tahu, oh ternyata Jogja tuh seperti ini? Ya, akhirnya kan lambat laun mengerti gitu. Oh, ternyata Jogja itu sebenarnya seperti ini gitu. Ya ramah, tapi tetap ada malingnya. Emang ada maling? Laptopku satu menghilang. HP-ku pernah aku 2 kali kemalingan. Dua di sini. Iya, di sini. Satu teman sendiri yang orang asli Jogja. Wah, asli Jogja. Asli Jogja, teman, plek, Temen satu lagi. geng gitu. Yeah. Wah, Ya, paling seram. mapan gitu di antara kami yang kabupaten-kabupaten ini. Iya, oke. Kan orang yang paling mapan punya bisnis kan malah kadang hutangnya lebih banyak. Oke. Atau kalau rugi lebih banyak gitu kan. Makanya dia mencari sampingan ya. Sampingannya itu ngutil ternyata. Ngutil astagfirullah. Nah, terus satu kali lagi itu masa-masa sebelum lulus lah gitu. Dan itu kami kemalingan di pagi hari. Di pagi hari. Di pagi hari jam 7 atau jam 8 gitu. Dia tahu titik lemah kami. Gadang terus. Oke. Ya, pagi belum bangun kadang gitu. Jam paginya kan 9, 10 gitu kan. Pagi-pagi kayak gitu. Aku tuh satu kos itu 2 orang. Aku sama temenku Jombang namanya Adlan gitu. Di pas kemalingan itu si Adlan ini bangun. Oke. Maling. Aku yang iya, masih kaget ya. tidur langsung kaget. Aku nggak tahu apa-apa, lari ngejar. Tapi seperti modus operandi semua banyak maling di Jogja, biasanya komplotan. 2 orang, 1 maling, 1 udah siap motornya. Oh, Udah di sela naik, dia loncat di belakang langsung. Kami ngejar motornya, nggak ketangkep dan itu di Sapen gitu, yang sangat win. oke. Kami maling, nggak ada orang, sepi banget. Oh, karena masih sepi banget. Karena Jogja itu lumayan sepi kalau malam ya. Ya, jadi ya ada akhirnya ada reimaging mungkin ya, menggambarkan ulang Jogja itu ya mungkin orangnya ramah, cuman ya tetap ada maling, cuman tetap ada begal, tetap ada kelitih dan lain-lain gitulah. Kalau dulu ya lambat laun, makin lama ya makin tahu lebih gelap lagi gitu. Sisi gelap Jogja ternyata lebih banyak gitu daripada itu. Nah, tadi Mas bilang begadang apa ya Mas? Biasa mahasiswa kalau kamu nggak tahu aja. Ya, mana tahu beda. Begadang ngopi semalaman di Mato. Wes. Ya kan? Iya, Kopi shop 24 jam sebelum yang skena-skena kayak Mosu Iya, ini. iya. Mato itu pelopor ya. Mato pelopor. Mato ya. itu pelopor tempat rumah kedua bagi semua mahasiswa waktu itu. Kopi masih 5.000 atau 7.000. Oh, masih murah banget ya? Masih murah banget. Memang kopi Jawa Timuran kan. Kopi Gresik kalau nggak salah. Itu kita bisa pesan 1 kopi dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu. 12 jam ya? 12 jam bisa. 24 jam bisa nggak? Kartu. Itu Mato itu lucu. Dia 24 jam tapi berhenti beroperasi ketika waktu sholat. Oke. Termasuk Ramadan itu taraweh kalian akan tidak dilayani. Tapi terbuka. Terbuka tapi Open space mereka. nggak dilayani. Enggak dilayani. Ada pengumuman masih taraweh. Wih, win banget ya. Win banget, Madura banget. Oke, 2 double kill. Double kill. Win dan Madura itu selalu overpower. Oke. Overpowernya gimana tuh? Oh banyak. Karena sebenarnya orang-orang Madura itu kan pemuda-pemudanya apalagi dari beberapa pesantren tertentu ya. Misal Anukoyah gitu. Mereka itu sangat kritis sudah dari pesantren sama kecenderungannya menyukai sastra. Jadi kalau udah masuk UIN itu biasanya kepecah 2 tuh. Ada satu yang aktivis, ada satu yang sastrawan, gitu. Kalau sastrawan itu teater, nulis, ya kayak gitu lah. Kayak ke seni-seni gitu ya? Iya. Oke. Kalau aktivis itu lebih menakutkan nggak sih? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Juga. Tapi lebih sering kritik ya?
Ya, biasanya mereka jalurnya menulis esai di koran-koran untuk bertahan hidup gitu. Bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup. Karena jauh. Iya. Dan apa ya? Gabung di organisasi, terus ikut-ikut kegiatan-kegiatan kayak gitulah. Kadang ada yang di partai politik ya, ada akhirnya setelah lulus gitu. Oke. Nah, ngomongin kembali ke Jogja nih, Mas. Mas sudah berkelana Jogja lama ya kan? Sekarang kesibukan Mas apa nih? Minum kopi. Minum kopi. Kesibukan. Kesibukannya cukup seram ya Guys. di tongkrongan. Di tongkrongan ya. Di tongkrongan. Serabutan mas. Serabutan. Freelance. Freelance. Kesibukanku freelance sama sesekali ngurus toko buku. Aku punya toko buku namanya Toko Perihal Cinta. Yes. Gitu. Romansa gitu ya. Toko buku romansa gitu. Jadi buku-buku yang dikurasi di sana itu semua perihal romansa, cinta dan cinta yang universal. Jadi bisa nggak melulu soal relasi romantis. Ada yang relasi dengan pertemanan, orang tua, diri sendiri bahkan gitu. Diri sendiri. Kenapa memilih romansa? Apakah emang kehidupannya tentang romansa terus atau kendala dengan romansa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kendala terus memang kesukaan gitu. Kemudian dulu itu kan ketika di eraku ya, ketika masih Facebook gitu, baru transisi Instagram gitu kan, ngomongin cinta, aku mempertanyakan kenapa ketika kita ngomongin cinta itu selalu dianggap alay, terus picisan dan apa ya kayak gitu. Iya kan bagi beberapa orang gitu. Iya. Tapi ketika tak kulik lebih jauh, oh ternyata memang tidak ada narasi pembanding atau penyeimbang di mana yang keluar dari tema cinta itu selalu yang populer, cinta-cintaan, apa ya, dari sisi lagu, dari sisi film, lalu bahkan buku gitu. Tapi ketika kita mau mendalami lebih dalam lagi, ternyata buku-buku cinta tentang non fiksi misal dari apa tema cinta atau romansa itu bagus-bagus semua gitu. Misal di buku Revolusi Hati gitu, terbitan buku Mojo gitu, dia seorang feminis penulisnya, tiba-tiba membicarakan cinta gitu. Karena di pengantarnya dia mengatakan bahwasanya ada satu kesadaran ketika dia menjadi aktivis di feminisme, ternyata ketika dikulik-kulik akar dari masalah feminisme itu adalah cinta. Akar dari patriarkis itu adalah cinta. Gitu. Nah, di lain hal lagi gitu, aku pernah membicarakan misal sesepele di pekerjaan gitu mas. Orang yang belum pernah pacaran atau tidak punya relasi romantis, biasanya di tim dia akan sulit untuk fit, untuk perform dengan baik gitu, karena dia tidak biasa kompromi, gitu. Jadi cinta itu kalau ditarik itu ternyata menyebabkan efeknya itu banyak banget gitu. Bahkan sekarang misal akhirnya logis ketika akar feminisme itu adalah cinta gitu. Sekarang hampir semua masalah di anak muda itu berawal dari kadang rumah, seringnya orang tua. Nah, kenapa orang tua? Karena ya tadi balik lagi cinta. Mereka tidak memahami cinta dengan baik, bertengkar, KDRT apa dan lain-lain. Iya kan? Iya. Ternyata perkara semua yang ada di media sosial sekarang itu akarnya cinta gitu. Nah, akhirnya di buku-buku seperti itu kayak yang tak baca itu, wah, kenapa orang-orang nggak membaca atau menilik cinta itu dari sini, bukan dari yang picisan tadi. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang, itu semua dimulai dari cinta. Cinta orang tua, cinta orang tua ke kita, gitu. Itu kan semua akan menjadi familiar di diri kita, kemudian kita tiru. Karena ada namanya circle of influence, dan yang pertama pasti orang tua, orang di rumah lah. Gitu.
Begitu sih Mas. Jadi Oke. makin dalam itu ternyata makin menarik, cinta itu berhubungan dengan banyak hal. Makanya Mas ngambil topik Ceruk itu. romansa. Ya, makanya toko bukuku juga sering aku sebut dengan laboratorium cinta. Karena aku pengen mengulik dan mengajak orang yang punya temuan tentang cinta untuk entah kolaborasi, entah kita ngobrolin tentang itu, gimana sih kita membicarakan cinta itu lebih dalam lagi sehingga impact-nya kerasa tuh. Menarik tuh Mas. Di mana itu tokonya Mas? Di Condong Catur. Di Congcat ya. Di Sawarsa warga Utara. Oke. Jadi tokoku ikut di indoornya Sawarsa Utara di pojokan itu ada rak. Nah, disitulah toko Braille Cinta. Itu bisa baca tapi nggak beli bisa nggak sih? Ada beberapa buku, tapi nggak banyak. Oh, nggak Biasanya ada beberapa barista atau pengunjung yang merasa, aduh bukuku ini aku udah selesai baca, tapi kalau ditaruh kos atau kamar menuhin ya udah tak taruh sana gitu. Ada sumbangan-sumbangan kayak gitu. Kayak donasi-donasi gitu Ya, ya. ada beberapa. Itu dijual juga kalau misalnya orang ngasih. Donasi ya enggak? Oh enggak. Baca ya. berarti. Baca. Ada nggak yang sampai nangis-nangis kayak, wah ini relate banget gitu. Ada nggak? Ada lah, Ada tapi ya? kan di kamar. Oke. Itu nggak di Iya, di iya. toko. Kalau di toko beberapa kali ya ada beberapa yang menangis. Mungkin bukan karena buku, tapi karena lokakarya yang aku bikin di sana atau dengan kolaborator gitu. Misal aku bikin banyak lokakarya, misal salah satunya dengan kelinci tertidur gitu. Aku pernah bikin menulis hari-hari patah hati. Hari-hari patah hati gitu. Nah, kayak gitu biasanya ada yang nangis atau dulu aku sempat bikin tapi sebelum ada toko ya dan aku belum nggak ngelanjutin itu, misal aku bikin kelas bersedih. Kelas bersedih. Iya. Emang khusus bersedih ya di situ Iya. ya. Ya tadi dari cinta tadi tak dalemin lagi. Menurutmu mungkin cinta itu sudah spesifik banget gitu. Tapi ternyata ketika masuk di ranah si cinta itu ternyata balik ada pertanyaan lagi. Cinta yang seperti apa? Cinta di umur berapa? Ada perbedaan-perbedaannya berarti. Ada gitu. Oke. Ternyata ada gitu dan kalau ngomongin inti dari cinta-cintaan itu akhirnya muncullah di perasaan, emosi dan lain-lain. Akhirnya aku mencoba mengulik beberapa hal tentang emosi itu, termasuk emosi-emosi yang jarang dianggap. Jarang dianggap itu gimana? Sedih misalnya. Oke. Apalagi untuk cowok, Iya sih. toxic masculinity kan. Mereka akan sulit mengimbres kesedihan mereka. Nah, mereka akan masih sebenarnya kan patriarkis kan efeknya juga ke cowok kan. Yes, benar. Mereka sulit untuk menangis dan lain-lain. Nah, makanya aku bikin forum-forum alternatif untuk membicarakan itu, bikin ruang-ruang aman untuk mereka bercerita. Oke. Di sana kegiatannya ya bercerita dan mendengar, saling bercerita dan saling mendengar. Oke. Ada kalau di toko buku Mas itu ada yang menceritakan tentang sakit hati di Jogja nggak? Ada. Ada. Ya kan nggak tahu ya Mas ya. Ya. Kebetulan banget itu buku, bukan buku sih. Aku menjadi salah satu penulis di Zin Mancis, terbitan Banana. Jadi Zin Mancis itu kayak kumpulan tulisan gitu dari berbagai penulis dan berbagai format. Ada cerpen, ada esai, ada TTS, ada TTS juga. Ya, banyak format, ada puisi juga gitu. Nah, aku menjadi kontributor salah satu cerpennya dan cerpen itu berjudul Jangan Jatuh Cinta di Jogja. Kenapa tuh? Kenapa nulis itu? Jangan jatuh cinta di Jogja karena gimana ya? Sebenarnya kan banyak orang menurutku kalau cerpennya tentu ngomongin aku ya. Ngomongin perasaanku bahwa aku tuh punya love hate relationship sama kota ini gitu. Bagaimana kita pengen banget kota ini membawaku ke ke banyak teman, ke banyak forum, ke banyak pencapaian di hidupku gitu. Tapi kenapa kota ini sering banget melukaiku gitu kan gitu kan. Iya. Kayak toxic tapi kalau mau meninggalkan Jogja itu juga sulit gitu.
kenapa aku pengen bertahan di sini tapi upah murah belum dihapuskan nih misalnya. Kenapa? Karena Apa tuh? kan sulit gitu. Akhirnya punya toxic relationship dengan kota ini. Kemudian biasanya kalau di cerpen itu kan aku menggabungkan banyak peristiwa di hidupku gitu. Ketika ada momen ini gitu, muncullah satu pertanyaan di kepalaku, kok aku belum nemu satu cerpen atau tulisan yang membicarakan Jogja yang romansa yang lebih vernakular atau lebih kabupaten. Lebih kabupaten. Oke. Aku pengen, nah balik lagi tadi, cinta yang seperti apa, ternyata cintaku cinta yang kabupaten tadi. Jadi yang aneh neng parkiran Abu Bakar Ali, ya gitu kan. Tapi kan balik lagi di cerpen itu kayak aku pengen ngomong kalau kota Jogja itu gagal memfasilitasi romansa masyarakatnya. Iya. Ya, jadi dalam jatuh cinta dia itu tidak bisa memfasilitasi, dalam patah hati dia tidak bisa melindungi. Oke. Misal kalau aku ngomong ketika kita jatuh cinta pengen malam mingguan gitu sekarang gitu, macet di mana-mana. Kita harus mengubah rute dan lain-lain, belum lagi sampai udah nyusul gitu mau ke satu tempat macet lagi dan lain-lain sehingga waktunya habis gitu. Sedangkan kosnya tutup jam 10 ya. Iya. Karena banyak yang menghalangi gitu. Terus ketika kita patah hati pengen mubeng ring road aja takut klitik. Iya. Itu kan? Setuju. Nah, lalu yang perkara paling besar adalah dengan upah rendah insecurity meningkat. Bisa jadi remaja di Jogja sekarang atau anak-anak yang berproses lah, meskipun perantauan dan lain-lain, takut akan komitmen karena tahu kalau di Jogja dia ya UMR segitu, aku harus gimana? Tanah mahal Banget, Ya. pakai banget lagi. Jadi banyak orang putus itu gara-gara kebijakan pemerintah Jogja. Banyak orang putus kandas di tengah jalan gara-gara infrastrukturnya tidak didukung gitu. Jadi masalah cinta kita itu struktural ternyata. Struktural banget gitu. Aduh, denger cerita Mas Ali Ma'ruf ini kayak relate banget ya. Nah, aku mau kasih satu kalimat yang Mas ini coba ceritakan. Ya. Jogja Tanah Rantau. Jogja Tanah Rantau itu adalah film pendek pertamaku yang aku buat di UKM. Oke. Gak tahu ya, ternyata aku berhubungan banyak banget sama Jogja ya. Iya. Emang kamu bisa nemu filenya di mana? Ada lah. Itu tugas UKM, terus ya biasa anak UKM bertemu teman-teman baru dipertemukan, terus dikasih tugas bikin film. Mau bikin apa? Gini aja gimana? Jogja Tanah Rantau, ceritanya tentang baru ke Jogja tapi ternyata dia dimaling, jadi filmnya action. Oke. Songong banget, anak baru main film masih pakai kamera gede yang harus mini DV. Oh ya, Yang harus pakai kaset, nggak bisa, kadang sulit preview gitu kan. Ya, itulah kalian anak-anak film kan. Masih ribet banget, belum kamera-kamera DSLR belum keluar bahkan gitu, atau udah keluar tapi masih sangat mahal. Ya, itu film pertama. Apa kesan kayak kenapa ngambil itu? Apakah emang relate dengan anak rantau ini? Seperti halnya pemula ya, songong aja. Songong aja. Enggak. Lebih ke dari brainstorming kami yang paling menarik itu. Yang paling menarik secara tema dan eksperimen banget, dimana orang-orang ketika ngomongin film terbaru film pertama mereka itu nyarinya yang romance, drama anak kosan ya gitu, template banget gitu. Terus ada orang yang mau ngangkat action gitu. Oke. Meskipun sulit ya dan jelek.
Berarti Jogja Tanah Rantau ini bersifat action ya, film action. Film action, nggak romansa. Oh, nggak romansa belum, ya? belum. Belum ya? Belum ke fase romansa. Tapi udah patah hati sih ya. Patah hatinya sejak dulu. Patah hatinya di Jogja nggak? Tidak, tapi Tidak. tak bawa sampai Jogja. Aduh. Tak bawa sampai Jogja, keterusan. Jadi daripada patah hatinya nganggur, akhirnya tak monetisasi. Yes, yes, yes. Mantap, mantap. Sangat ini ya, sangat apa sih? Sangat istilahnya? cinta. sangat cinta nggak sama Jogja? Ya, sangat cinta. Ya. Cinta banget aku. Ini sangken cintanya, apakah mau meninggalkan Jogja? Meninggalkan Jogja, aduh, pertanyaan sulit. Karena modal sosialku sudah tak bangun di sini. Oke. Kebanyakan hampir 90%, dan kalau tak hitung daripada Nganjuk, kota kelahiranku sendiri, umurku lebih banyak tak habisan di sini. Oh. Jadi mungkin akan sulit meninggalkan Jogja ya. Tapi tidak berjanji juga akan menetap di sini. Balik lagi, perkara kita struktural. ya kan? Struktural banget. Struktural banget. Jodoh menentukan apakah aku mendapatkan CEO yang menyamar ya. CEO yang menyamar. Atau yang orang tuanya punya tanah luas di Jogja. Wah, Ya, itu kan menentukan juga apakah aku bisa membuat rumah di sini, terus tinggal di sini dan lain-lain. Gitu. Berarti masih bayang-bayang ya. Tergantung jodoh berarti. Tergantung jodoh. Tergantung cinta membawa. Ya, kemana? Tapi katanya Jogja tempatnya Apa? nggak bisa untuk yang romansa banget, nggak bisa yang untuk Oh, enggak. mengobati banget. Jogja tidak mendukung. Oh, nggak mendukung. Tidak mendukung secara infrastruktur dan lain-lain. Tapi masih. Tapi kalau bisa. mau diusahakan, tentu saja kita bisa mensiasati itu. Berarti harus usahanya lebih lagi ya. Ya, ya misal masalah ya upah murah gitu, UMR masih segitu-gitu aja. Ya tentu saja kita masih bisa mengusahakan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak UMR. Kayak gitu. Iya, mana tahu kan tinggalnya di Jogja, kerjanya di Jakarta ya kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayak Mas Aik ya. Mas Aik. Oke lah Mas, kita udah diperingati ya dari tadi itu. Kayaknya waktu kita udah Sebenarnya kita dibungkam. Nggak, baru dibungkam ya. Heeh. Bukan dibungkam Mas, lebih ke next part ada lagi gitu. Oh gitu. Ya, Lah kalian kan pengen merawat Jogja. Iya. Aku malah nyuruh jangan jatuh cinta. Merawatnya dengan cara yang struktural. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol lagi bareng Wong Jogja lainnya. Dadah.